Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Umamatul Bahiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah MAG dengan tema Al-Ab Lughawiyah atau permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada materi kali ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian permainan bahasa, kemudian yang kedua ada urgensi permainan bahasa, yang ketiga ada karakteristik permainan bahasa, yang keempat ada permainan bahasa yang baik, yang kelima jenis-jenis permainan bahasa, yang keenam yaitu bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa, dan yang terakhir kita akan membahas tentang peran guru dalam permainan bahasa. Berikut penjelasannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari permainan bahasa. Apa sih maksud dari permainan bahasa itu? Permainan bahasa adalah suatu aktivitas untuk memperoleh suatu keterampilan berbahasa, khususnya bahasa Arab, dengan cara yang menyenangkan. Jadi, permainan bahasa itu mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk memperoleh kegembiraan dan untuk melatih keterampilan berbahasa, khususnya bahasa Arab. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pembahasan mengenai urgensi dari permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. Urgensi dari permainan bahasa Arab dalam kegiatan pembelajaran adalah membawa kegiatan pembelajaran ke dalam suasana yang menyenangkan. Sebab umumnya kalau orang sudah merasa senang belajar, maka untuk materi selanjutnya dapat mereka kuasai. Untuk menguasai sesuatu perlu senang dulu, bukan? Begitupun untuk menguasai bahasa Arab, kita harus senang dulu. Selanjutnya, karakteristik dari permainan bahasa. Apa saja karakteristiknya? Yaitu yang pertama, memiliki rangsangan dan bahan yang menarik. Kemudian yang kedua yaitu bertujuan agar peserta didik bertindak aktif dan positif. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan siswa aktif berkelompok. Yang keempat, dijalankan pada waktu dan tempat yang sinkron. Yang kelima yaitu dapat mempertinggi dominasi bahasa. Dan yang keenam, memiliki petunjuk yang jelas dapat dipahami. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih ciri-ciri dari permainan bahasa yang baik itu? Ciri-cirinya antara lain yaitu yang pertama, harus sesuai dengan tingkatan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu cocok untuk semua level pembelajaran. Yang ketiga yaitu melibatkan banyak peserta didik. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berbahasa yang beragam. Kemudian yang kelima yaitu mudah diaplikasikan dan relevan dengan topik pembelajaran. Dan yang terakhir, mengembangkan jiwa kompetitif sekaligus hiburan. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis permainan bahasa. Ada beberapa jenis permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab yang dikategorikan sesuai dengan kemahiran bahasa, yaitu yang pertama, permainan bahasa untuk keterampilan menyimak atau maharoh istima'. Yang pertama ada bisik berantai atau al-asror al-mutasalsil. Pada permainan ini terdiri dari 2 kelompok atau lebih. Masing-masing kelompok terdiri 6-7 siswa. Guru membisikkan kata atau kalimat yang diperlihatkan kepada siswa terdepan pada masing-masing kelompok. Selanjutnya dibisikkan pada siswa di belakangnya. Demikian sampai siswa terakhir. Kelompok yang tercepat dan benar dialah yang menang. Kemudian yang kedua ada siapa yang berbicara, man al-mutahaddits. Dan yang ketiga ada bagaimana saya pergi atau kaifa adhabu ila. Kemudian ada permainan bahasa untuk keterampilan berbicara atau maharotul kalam. Yang pertama ada di mana saya atau aina ana. Pada permainan ini, guru memperagakan gerakan dari suatu perbuatan tertentu, kemudian menyuruh siswa untuk menebak di mana dilakukan perbuatan tersebut, seperti gerakan orang sedang makan, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Yang kedua ada menyebut gambar atau syifis surah. Dan yang ketiga ada apa yang saya kerjakan atau madza a'mal. Nah, permainan yang ketiga yaitu ada permainan bahasa untuk keterampilan membaca atau maharotul qiraah.
Yang pertama ada sobekan cerita atau al-awraq al-mumazzaqah. Pada permainan ini, guru memilih cerita-cerita pendek dari buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, guru menceritakan cerita tersebut. Setelah selesai, siswa disuruh mengurutkan sesuai dengan cerita yang telah dibacakan. Begitu seterusnya sesuai dengan tingkatan materi yang diberikan. Dan yang terakhir ada permainan bahasa untuk keterampilan menulis atau maharah al-kitabah. Yang pertama ada teka-teki silang atau al-kalimah al-mutaqatti'ah. Guru menyiapkan beberapa pertanyaan dalam bentuk TTS. Kemudian guru menyuruh siswa menjawab soal TTS tersebut secara individu atau kelompok dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk keterlibatan siswa dalam permainan bahasa. Yang pertama dilakukan oleh siswa secara individual. Kemudian yang kedua, kegiatan yang membiarkan siswa untuk meninggalkan tempat duduknya bergerak secara bebas. Yang ketiga, kegiatan yang melibatkan seluruh siswa dalam satu kelas. Yang keempat, yaitu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Kegiatan dilakukan oleh siswa 2 orang. Kemudian yang kelima, yaitu siswa dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai peran guru dalam permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Arab. Bagaimana sih peran guru dalam permainan bahasa itu? Di antaranya, yang pertama, guru sebagai pembimbing dan pengarah sekaligus rujukan bagi siswa. Kemudian yang kedua, guru harus bijak dan cermat serta penuh kasih sayang dalam membetulkan suatu kesalahan. Kemudian yang ketiga ada guru hendaklah mencatat dan merekam hal-hal yang penting terjadi selama proses permainan bahasa. Yang keempat, pemberian motivasi dan apresiasi dari guru untuk siswa walaupun hanya sekedar pujian. Dan yang terakhir yaitu persiapan guru harus menemukan jenis permainan yang akan dipilih. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi al-'arab lughawiyah dalam pembelajaran bahasa Arab. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.